Sejak mobil ini diperkenalkan di IMS dan juga diluncurkan dan diresmikan di Gias, ada beberapa kelemahan dari mobil ini. Buat teman-teman semua yang pengen tahu apa aja kelemahannya, yuk kita parkir dulu mobilnya. Kenapa Explorers belum ada sunroof? Nah, ini pertanyaan yang sering banget gue dapetin. Explorers ini nggak ada sunroof itu menyesuaikan dari penggunaannya sebetulnya. Kenapa? Karena mobil compact SUV ini itu sering banget dipakainya di mobil di kota-kota besar. Jadi kita akan meminimalisir dari panasnya suhu di kabin, sehingga nanti akan membuat mobil ini jadi lebih boros. Kabin yang panas ini dia pasti bakalan ngebuat AC bakal bekerja lebih keras. Otomatis penggunaan bahan bakar dari mobilnya nanti itu pasti akan lebih banyak daripada mobil tanpa sunroof. Makanya Mitsubishi Explorers ini dirancang tidak menggunakan sunroof. Kenapa Tuas Explorers itu masih dibilang atau dianggap jadul masih karena masih pakai tuas. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan fitur dari safety keselamatan dari Explorers sendiri. Karena psikologis dari orang-orang itu ketika mereka panik, mereka di posisi eksiden apabila terjadinya kecelakaan, mereka pasti akan buru-buru untuk cepat keluar. Nah, di Explorers ini kita kasih fitur cukup kita buka door-nya, ya, kita cukup buka door lock-nya, dia akan otomatis terbuka. Baik yang di penumpang maupun di driver. Jadi, kalau misalkan kita ada keadaan yang darurat, kita bisa cepat untuk keluar dari mobilnya. Gitu. Banyak banget orang-orang yang suka nanya, kenapa sih Explorers itu masih pakai mesin expander? Kita buktiin yuk. Explorers itu memang masih menggunakan mesin expander. Kenapa? Karena Explorers ini kalau dari jenis mobilnya, dia adalah jenis mobil compact SUV. Mau kompetitor pun juga sama. Mereka ketika memperkenalkan mobil compact SUV, mesin yang digunakan itu adalah mesin dari mobil MPV-nya. Nah, kenapa Explorers yang dipilihnya ini adalah mesin expander? Karena mesin expander ini yang pertama, dia minim getaran, sehingga pada saat berkendara cukup nyaman. Yang kedua, penggunaan bahan bakar dari mesin expander ini lumayan irit dan bahkan cukup irit untuk ukuran di Indonesia. Yang ketiga, mesin expander ini sudah teruji. Di mobil dengan 7-seater aja, dengan 7 orang, dia masih mampu untuk bisa bawa mobil ini bekerja secara optimal. Apalagi kalau misalkan cuma 5 orang dengan 2 seater, pasti otomatis daya kerjanya akan lebih maksimal. Jadi gitu. Kata siapa Mitsubishi itu nggak punya fitur ADAS? Mitsubishi punya loh fitur ADAS. Yang pertama, kita punya namanya RCTA, Real Cross Traffic Alert. Yang kedua, kita punya sensor parkir. Yang ketiga, kita punya sensor hujan. Yang mana mobil ini akan otomatis menyapu dari air hujan ketika berkendara. Yang keempat,
kita punya cruise control. Cruise control gunanya kita kalau misalnya pada saat di jalan yang jauh, di jalanan yang lurus, kita tanpa harus nginjek gas, mobil udah bisa kita setting. Yang terakhir yang menjadi keunggulan dari Mitsubishi ini, Mitsubishi Expo ini dan kompetitornya adalah fitur dari AYC atau Active Yaw Control. Di mana mobil ini, apabila teman-teman atau sahabat-sahabat semua ingin melakukan kendaraan dengan manuver belokan yang curam, dia akan otomatis menahan. Walaupun pada saat itu kondisinya hujan atau ada genangan. Jadi, buat teman-teman yang masih ragu untuk beli mobil ini, gak usah khawatir karena 5 kelemahan yang sering diucapkan oleh masyarakat Indonesia itu merupakan salah satu bentuk dari safety-nya Mitsubishi. Oke, tadi udah kita bahas terkait dengan kelemahan-kelemahan dari mobil ini. Buat teman-teman yang masih ragu, buat teman-teman yang masih bingung mau milih mobil apa di kelas compact SUV, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan teman-teman buat semuanya. Nah, buat yang mau langsung melakukan pemesanan, bisa aja langsung hubungin ke sales-sales saya. Nanti nomornya akan saya sampaikan di bawah ya. Yang udah lewat ini nih, di bawah nih, pada lewat-lewat. Pilih aja mau ke siapa. Oke. Terus juga kalau untuk ditanyakan apakah mobil ini sudah ada, mobil ini akan didistribusikan ke customer per 1 November 2023. Jadi mobil ini pasti akan ada di jalanan. Buat teman-teman yang pengen jadi orang pertama yang menggunakan mobil ini, cepetan, jangan ragu lagi. Langsung aja pesan ke Mitsubishi Cakung dengan saya Rama atau ke tim sales saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam satu cuan. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.